Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Daud dari Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit dari tugas saya, kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah merupakan objek kajian dan berpikir yang paling utama bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Misalnya, Allah mengumpamakan orang munafik yang beramal dengan riya seperti orang yang membakar kebunnya sendiri, sedangkan dia dan anak-anak yang masih kecil sangat membutuhkan kebun tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya." Ibrahim Umar Al-Baqal menjelaskan makna dari kalimat la'allakum taqarun pada ayat tersebut adalah agar manusia selalu menggunakan akal fikirnya, dan orang yang telah menggunakan berarti ia telah dapat mengambil manfaat dari pemikirannya. Banyaknya dalil tentang perumpamaan dalam Al-Quran menurut Imam Al-Baqal disebabkan karena akal manusia berbeda-beda, maka Allah menunjukkan kepada seluruh makhluknya akan wujud dan perbuatannya dalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu yang dapat dicapai dan dipahami oleh indera manusia, sedangkan bentuk kedua adalah bentuk yang tidak dapat dicapai dan dipahami oleh indera manusia, melainkan dengan akal yang jernih. Bentuk pertama dapat dicapai oleh seluruh manusia secara umum, sedangkan bentuk kedua hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang menggunakan akal lebih jauh. Akal manusia akan mencapai fitrahnya ketika keimanannya telah menyentuh hatinya dengan cahaya ilmu. Berpikir terhadap ayat-ayat kauliyah akan mengantarkan manusia yang melakukannya kepada suatu derajat keimanan yang tidak bisa dihasilkan oleh sekadar amalan ibadah biasa. Karena berpikir akan mengantarkan manusia kepada peningkatan pokok-pokok masalah, serta berpikir ia juga akan menghasilkan pengetahuan tentang apa yang harus diraih dan apa yang harus ditinggalkan. Misalnya, jika ada suatu dorongan untuk melakukan dos dan keinginan syahwat, maka pikiran manusia yang berpikir akan menghadirkan seisi balasan dan kesedihan akibat balasan yang akan diterimanya apabila ia menurutkan dorongan tersebut. Kajian dalam ayat kauliyah terbagi beberapa hakikat. Hakikat pertama, hakikat keesaan Allah dan kemahakuasaannya. Di antara yang terkait dengan masalah ini adalah tentang takdir, akidah, dan keimanan. Kedua, hakikat risalah Islam dengan segala aspek dan tujuannya. Kisah-kisah dan hikmah dalam Al-Quran. 4. Pembangkitan dan pembalasan. Dan terakhir, aspek pendidikan dan hukuman yang terkandung di dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah terhampar di alam semesta antara langit dan bumi, yang mana seluruhnya adalah tanda-tanda sekaligus bukti eksistensi dan kekuasaan Allah. Kelompok ayat-ayat kauniyah. Yang pertama, kelompok ciptaan Allah yang tidak dapat diketahui wujudnya, dan ini tidak mungkin menjadi objek pemikiran. Kedua, ciptaan Allah yang dapat diketahui asal jumlahnya tetapi tidak dapat diketahui secara rinci. Pengetahuan tentang detail ciptaan Allah kelompok ini akan baru dicapai dengan cara berpikir peneliti dan melakukan kajian secara sungguh-sungguh. Namun, ciptaan Allah model ini pun ada yang tidak dapat diketahui dengan indera manusia, seperti malaikat, jin, arsy, surga, dan neraka. Karena fungsi akal pada manusia ini sangat sempit dan terbatas. Karena fungsi akal manusia terbatas, maka manusia diaturkan untuk memusatkan diri pada objek yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Misalnya mempelajari ciptaan Allah seperti langit, bumi, bintang, bulan, matahari, galaksi, gunung-gunung, lautan, sungai, hewan, dan tumbuhan.
dan juga udara dan cuaca yang berada di antara langit dan bumi, awan, hujan, salju, petir, dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah objek kajian akal yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah yang dapat dijangkau dan ditelaah oleh akal manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.